Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1608. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tiba terdengar ledakan dan seluruh alam rahasia Guiksu mulai bergetar hebat dan dunia di sekitarnya mulai bergetar secara terus-menerus. Itu hancur, dan di antara langit dan bumi yang hancur, lorong-lorong berwarna muncul satu demi satu. Saluran warna menghubungkan ruang eksterior. Tidak, ini bukan karena alam rahasia Guiksu akan ditutup, tetapi alam rahasia Guiksu akan dihancurkan total, kata Raja Bismo Lau. Dirinya terkejut di saat melihat perubahan di langit. Adegan kehancuran ini sama sekali bukan tentang penutupan alam rahasia Guiksu, tetapi jelas fakta bahwa alam rahasia Guiksu akan meledak dan hancur. Tapi, bagaimana ini mungkin alam rahasia Guiksu akan hancur? Alam rahasia Guiksu memiliki reputasi yang hebat di lautan kosmik. Itu telah ada selama ratusan juta tahun. Tidak pernah dikatakan bahwa itu akan hancur setelah berakhir. Tapi kali ini, Raja Bismo Lau tiba-tiba melihat ke arah tanah kekacauan. Jika tebakannya benar, alasan mengapa alam rahasia Guiksu dihancurkan pasti terkait dengan tanah kekacauan ini. Hanya saja saat ini, dirinya tidak lagi punya waktu untuk memikirkan hal tersebut. Ayo pergi, teman kecil Kincen. Nona, ayo keluar dulu, kata Raja Bismo Lau. Dia sangat terkejut hingga dia melonjak ke langit dalam sekejap. Anda bisa merasakan perubahan di dunia ini dengan lebih jelas. Alam rahasia Guiksu memang telah hilang. Ini sedang berada di akhir kehancuran. Tidak hanya Kincen, tetapi juga orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlatih di sini di seluruh alam rahasia Guiksu. Semuanya naik ke langit satu demi satu dan memasuki ruang warna-warni di sekitar dengan gila-gilaan. Dengan keras, ketika semua orang dengan panik memasuki lorong berwarna-warni, ledakan besar terus-menerus terjadi di seluruh alam rahasia Guiksu. Ledakan dahsyat terdengar dan posisi asli di belakang semua orang menjadi ketiadaan dan kehancuran. Di lorong berwarna-warni, kesadaran semua orang dengan hati-hati terbentang, hanya untuk menemukan bahwa ruang di luar lorong berwarna-warni itu runtuh, dan ruang itu tidak sejajar. Jika mereka berada di luar sekarang, tidak peduli seberapa mampu mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Semua orang diam-diam terkejut. Untungnya mereka memasuki lorong berwarna-warni ini tepat waktu. Jika tidak, mereka akan mati di sini. Namun hanya beberapa orang yang bisa masuk ke sini. Tidak semua orang memasuki lorong berwarna-warni. Kali ini tidak diketahui berapa banyak orang yang telah meninggal di sini. Pada saat ini, banyak pria kuat yang memasuki lorong warna-warni. Mereka semua merasa panik di dalam hati mereka. Namun untungnya mereka lolos tepat waktu. Jika tidak, mereka akan mati dalam keruntuhan dan badai ruang angkasa yang tak berkesudahan. Duar. Di mata semua orang yang ketakutan, seluruh alam rahasia Guiksu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang kuat ditransmisikan dan semua orang menghilang ke dalam lorong berwarna-warni. Mereka semua kembali ke dunia rahasia Guiksu, yaitu kembali keluar, yang mana itu adalah pulau terapung. Badai luar angkasa seperti badai tiba-tiba menggulung di atas langit yang awalnya tenang. Saat berikutnya, cahaya warna-warni muncul. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam rahasia Guiksu muncul satu demi satu. Dan mereka semua berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh di pulau terapung. Kita kembali. Apakah ini sudah aman? Semua orang melihat sekeliling ke stasiun yang meri pasar itu. Mereka ingin kembali ke badai luar angkasa yang mengerikan sebelumnya, dan mereka semua merasa ngeri ketika memikirkannya. Hampir semua orang tidak akan bisa kembali. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang yang telah memasuki alam rahasia Guiksu untuk mengalaminya sebelumnya sedang berada di pulau terapung. Namun melihat kerumunan saat ini, hanya ada banyak orang yang tersisa ketika alam rahasia Guiksu pertama kali dibuka. Yang jelas, sepertiga dari orang yang tersisa tidak dapat keluar dari alam rahasia Guiksu dan meninggal di sana.
Itu adalah 2/3 dari para master yang datang dari seluruh laut semesta dan baru saja jatuh di sini. Jika beritanya menyebar, ini pasti akan menjadi berita buruk yang mengejutkan, yang akan menyebabkan guncangan pada beberapa kekuatan besar di laut kosmik. Meskipun alam rahasia Guizu penuh dengan bahaya, namun tingkat kematian di masa lalu hanya 50% ketika itu merupakan yang tertinggi. Namun sekarang, tingkat kematian hampir menyentuh 70%, orang meninggal secara sekaligus yang merupakan kerugian terberat dalam sejarah alam rahasia Guizu. Terlebih lagi, kali ini semua orang diteleportasi keluar dari alam rahasia Guizu dalam waktu kurang dari setahun. Yang jelas berarti itu berbeda dari masa yang lalu dan membuat semua orang menjadi penasaran. Tahukah kamu apa yang terjadi di alam rahasia Guizu? Tidak, saya tidak tahu. Tapi sepertinya aku merasakan ledakan dari arah tanah kekacauan. Lalu, apakah seseorang menyebabkan beberapa perubahan di dunia rahasia Guizu? Untuk beberapa saat semua orang berdiskusi dan berbicara. Mereka berkomunikasi satu sama lain, namun tidak ada hasil sama sekali dari komunikasi mereka. Karena hanya Qin-Chen dan yang lainnya yang benar-benar mengetahui kebenarannya, sedangkan sisanya mereka tidak berada di tanah kekacauan pada saat itu. Di tengah kerumunan mereka berempat, Raja Bismollah dan Qin-Chen berdiri di sini dengan tenang. Mereka berempat mendengarkan diskusi orang-orang di sekitar. Raja Bismollah tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin-Chen secara diam-diam. Dengan gelombang badai di dalam hatinya, dapat dikatakan bahwa Qin-Chen lah satu-satunya orang yang berada di tempat kejadian yang mengetahui kebenarannya. Meskipun Raja Bismollah tidak tahu apa yang sebenarnya dialami Qin-Chen di tanah yang mati itu, namun Raja Bismollah yakin bahwa kehancuran alam rahasia Guizu itu pastilah terkait dengan orang kuat yang ada di tanah yang mati itu. Saat itu hanya ada dua orang yang dibawa ke tanah kematian. Satu adalah Qin-Chen dan yang lainnya adalah Tuan Yuandao. Namun Tuan Yuandao dihancurkan sampai mati di tempat, tetapi Qin-Chen keluar dari tempat yang mati itu secara hidup-hidup dan kemudian tanah kekacauan itu dihancurkan. Ini sungguh menakutkan untuk dipikirkan. Jika Qin-Chen tidak ada hubungannya dengan penghancuran alam rahasia Guizu, maka Raja Bismollah tidak akan mempercayainya sama sekali. Pada saat ini, Raja Bismollah memandang Qin-Chen dengan kaget, ngeri, kagum, dan juga sedikit ketakutan. Dirinya dapat dianggap sebagai ahli teratas yang telah melintasi laut kosmik selama jangka waktu tertentu di reinkarnasi tingkat pertama. Dirinya seorang master top, tetapi sekarang di depan Qin-Chen, seseorang yang bahkan bukan ahli transenden, namun membuat Raja Bismollah merasakan sedikit tekanan. Ini merupakan jejak tekanan yang tak terlihat. Anak ini tidak boleh menjadi musuh. Prestasinya di masa depan pasti akan sangat mengagumkan. Gumam Raja Bismollah, dia berkata diam-diam di dalam hatinya. Hei, ngomong-ngomong, di mana Tuan Yuandao? Apakah dia tidak berteleportasi? Ya benar, selain Tuan Yuandao, ada juga praktisi transenden dari klan kegelapan. Tapi sepertinya mereka belum juga keluar. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan di samping sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka mau tidak mau mencari-cari dan berseru dengan kaget. Sebab di antara sekian banyak praktisi yang hadir, mereka tidak melihat Tuan Yuandao dan juga Kaisar Heyu, praktisi dari klan kegelapan. Bagaimana ini mungkin? Apakah kedua praktisi transenden ini, mungkinkah mereka jatuh di dalam alam rahasia Guizu? Mendesis. Begitu pemikiran ini keluar, semua orang yang hadir pun tersentak. Ini terasa terlalu menakutkan. Anda tahu, ada begitu banyak master di sini yang mencoba masuk ke alam rahasia Guizu, dan kebanyakan dari mereka adalah setengah langkah transenden. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk berlatih di alam rahasia Guizu dengan tujuan dapat mencapai ranah transenden dan melampaui lautan kosmik. Tapi sekarang, kali ini, dua ahli transenden telah jatuh di alam rahasia Guizu. Hei, Raja Bismollah benar-benar keluar hidup-hidup. Aneh, aku mendengar bahwa di alam rahasia Guizu sebelumnya, Tuan Yuandao dan praktisi transenden dari klan kegelapan mengepung dan ingin membunuh Raja Bismollah, melukainya dengan serius, dan bahkan mengirim orang untuk menangkap Pang Muling, yang merupakan wanita tertua dari rumah Anyou. Namun sekarang, Tuan Yuandao dan praktisi transenden klan kegelapan itu tidak keluar hidup-hidup, tetapi Raja Bismollah berhasil keluar secara hidup-hidup.
Mungkinkah kematian Tuan Yuandao dan yang lainnya ada hubungannya dengan Raja Iblis Mo'lau? Sungguh itu orang di sebelahnya seharusnya adalah Pang Muling, wanita tertua dari rumah Anyou. Konon Pang Muling adalah wanita tercantik di bintang 13 selatan dan dia juga tidak terlihat begitu cantik. Akan tetapi di saat semua orang berdiskusi, boom! Aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti orang yang berbicara dan serangan yang menakjubkan turun seketika. Tuan, ampuni hidupku. Orang yang membuka mulut tanpa ngeri buru-buru berteriak meminta ampun. Tetapi saat berikutnya dan keras seluruh tubuhnya meledak di tempat. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat dan langsung berubah menjadi kabut darah sebelum kemudian menghilang menjadi energi yang menakutkan. Siapapun yang berani berbicara omong kosong tentangku, wanita tertua dari rumah Anyou, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Raja Iblis Mo'lau. Dirinya memiliki mata yang dingin dan memandang orang-orang di sekitarnya dengan tatapan yang sangat dingin. Semua orang di sekitar pun langsung mundur, meninggalkan ruang terbuka yang luas dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Orang itu benar-benar orang yang tepat. Dia berani berbicara omong kosong tentang wanita tertua Pang Muling dari rumah Anyou Mansion-nya. Meskipun Raja Iblis Mo'lau ada di sini, orang itu sangatlah berani. Nona, Tuan Muda Qin, Nona Linglong, ayo pergi, kata Raja Iblis Mo'lau. Dia berkata sambil tersenyum. Qin Chen mengangguk dan mereka berempat baru saja hendak pergi, namun tiba-tiba, boom! Di langit, aura menakjubkan melonjak dan saat berikutnya, seluruh ruang di mana Pulau Terapung berada tiba-tiba berfluktuasi. Tidak, Pulau Terapung ini juga akan hancur. Ekspresi semua orang pun berubah drastis. Ayo pergi! Suara melesat. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak lagi memperdulikan hal-hal lain. Mereka naik ke langit satu demi satu dan buru-buru bergegas menuju ke celah luar angkasa di luar Pulau Terapung. Setelah alam rahasia Guiksu berakhir, orang-orang biasanya secara otomatis diteleportasi, bertanya-tanya dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka akan kembali. Namun, menerobos celah ruang angkasa ini akan melibatkan mempertaruhkan nyawa seseorang. Namun pada saat ini, tidak ada yang peduli tentang hal itu. Boom, satu demi satu sosok-sosok itu bergegas ke celah luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya sebelum kemudian menghilang dalam sekejap. Ledakan. Seluruh pulau terapung mengeluarkan suara gemuruh dan menghilang antara langit dan bumi. Pada titik ini, seluruh alam rahasia Guiksu sepenuhnya dimusnahkan. Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya memasuki celah luar angkasa dan kekuatan luar angkasa yang menakutkan membawa mereka melewati kehampaan. Ketika mereka sadar, mereka berempat telah muncul di dunia yang sangat dingin. Awan tak berujung melonjak di langit dan aura hitam mengepul di sekitar langit dan bumi membentuk banyak simbol yang aneh. Ini, Wan Yinhai. Nona, kita kembali. Raja Iblis Mo'lau melihat sekeliling dan setelah melihat lingkungan di sekitarnya dengan jelas, dirinya tiba-tiba berkata dengan gembira. Lautan 10.000 yin itu terletak di wilayah ke-13 lautan selatan alam semesta. Itu sangat dekat dengan rumah Anyou mereka dan terletak di perbatasan rumah Anyou. Tiba-tiba di sini hampir setara dengan tiba di rumah Anyou, yang mana itulah sebabnya Raja Iblis Mo'lau begitu bersemangat. Setelah semua yang dirinya alami sebelumnya, dirinya benar-benar khawatir jika dia muncul di tempat lain setelah keluar. Wanita muda itu akan terus berada dalam bahaya jika tidak keluar dari alam rahasia Guiksu. Dan jika sesuatu terjadi pada mereka, mereka pasti akan dikecam. Meskipun lautan Wan Yin ini terletak di perbatasan rumah Anyou, namun rumah Anyou memiliki pengaruh yang besar di sini. Betapapun sombongnya keluarga Tuoba, mereka tidak akan berani masuk ke wilayah rumah Anyou dan mengambil tindakan. Wan Yinhai, gumam Qin Chen. Qin Chen melihat sekeliling dan melihat napas dingin datang dari tempat ini, yang membuat Qin Chen merasa sangat nyaman. Lagi pula, dibandingkan dengan Yin Qi, apalagi yang bisa dibandingkan dengan sumber kematian di dunia bawah? Apakah ini wilayah rumah Anyou-mu? Kata Qin Chen. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Laut Wan Yin terletak di perbatasan rumah Anyou. Tentu saja, kata Pang Muling sambil tersenyum. Dan ketika dia mengangkat tangannya, sebuah slip giok muncul di tangannya dan langsung diberikan kepada Qin Chen. Ini adalah peta detail rumah Anyou saya dan beberapa peta kasar area lain di wilayah ke-13 selatan. Anda dapat melihatnya, kata Pang Muling. Sekarang juga Pang Muling mengetahui bahwa Qin Chen baru saja tiba di lautan alam semesta kosmik ini dan Qin Chen jelas tidak tahu banyak hal. Jadi dirinya
memberikan slip giok itu kepada Qinchen. Segera kesadaran Qinchen menyapu slip giok itu dan peta kompleks langsung muncul di benak Qinchen. Setelah beberapa saat, Qinchen sudah mengetahui lokasinya saat ini. Boom! Pada saat ini, Raja Bismillah mengangkat tangannya dan sebuah kapal kuno muncul di antara langit dan bumi. Kapal ini sangat megah dan menjulang tinggi. Begitu muncul, Yin Qi di sekitar didorong lapis demi lapis. Nona, saudara Qin, dan Nona Linglong, ayo pergi. Meskipun saat ini cukup aman dari Laut Wan Yin, namun kita harus tetap berhati-hati, kata Raja Bismillah. Dia membuka mulutnya dan berkata dia masih memiliki rasa takut di dalam hatinya. Qinchen, kamu menyelamatkanku kali ini. Ayahku pasti sangat ingin bertemu denganmu. Ayo pergi, kata Pang Muling. Pang Muling tidak segera naik ke kapal, tetapi berbalik untuk melihat ke arah Qinchen dengan cahaya di matanya. Raja Bismillah pun memandang Pang Muling dan kemudian memandang Qinchen dengan tatapan yang aneh di matanya. Ini adalah pertama kalinya dirinya melihat seorang wanita muda Pang Muling mengundang seorang pria dengan begitu aktif. Qinchen tersenyum dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar tawa keras. Hahaha, saudaraku, biar aku beritahu ada sesuatu yang bergerak di sini sekarang. Yah, benar saja, di sana ada orang. Dan ada pesawat luar angkasa yang begitu besar. Wah, kapal ini bernilai banyak uang. Saudaraku, jika kita melakukan pemungutan, bagaimana kita akan dibayar? Pada saat ini saya melihat sekelompok pria kuat memegang pisau tajam bergegas keluar dari lautan ribuan yin. Tapi mereka tersebar, auranya sangat ganas dan semua orang memandang Pang Muling yang hadir dengan mata yang berbinar. Mata beberapa orang dan pesawat luar angkasa yang dikorbankan oleh Raja Bismillah menjadi mata mereka sangat panas, seolah-olah setiap pria kuat telah melihat wanita yang telanjang. Itu para bandit Yin Hai, kata Pang Muling. Dia merutkan kening. Kondisi kehidupan di lautan Wan Yin sangat buruk. Hampir semua orang bekerja di sini itu adalah pejuang biasa. Mereka memiliki sumber daya yang terbatas dan kondisi kehidupan yang sangat sulit. Saudaraku, ada dua wanita cantik di seberang sana. Salah satu bandit kurus melihat Dewi Linglong dan Pang Muling di tengah kerumunan. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata, apalagi setelah melihat kemunculan Dewi Linglong, dirinya hampir menitikkan air mata. Diam, kata pemimpinnya. Pemimpinnya nampak seorang pria kekar dengan aura transenden setengah langkah. Dia menampar kepala bandit kurus itu. Kelompok tentara bayaran kita yang tak terkalahkan akan menjadi kelompok tentara bayaran nomor 1 di lautan alam semesta di masa depan. Bagaimana bisa saya dirugikan oleh nafsu wanita dan melakukan hal tanpa melihatnya terlebih dahulu? Ya, saudaraku, baik, aku ingat, kata pria kurus itu. Dia terus merasa bersalah. Pria kekar itu mengangguk puas selalu memandang Qinchen dan yang lainnya. Kalian serahkan pesawat luar angkasa dengan patuh agar kalian bisa tetap hidup. Jika tidak, kalian akan mati. Apakah kalian mendengarkanku? Kata pemimpin mereka. Dia memegang pedang besar dan berkata sambil mencibir. Kamu berani sekali merampok kami, kata Raja Bismillah. Dia mencibir dan lalu mengangkat tangannya. Dan lalu sebuah karakter besar sederhana muncul. Boom, aura menakutkan segera keluar dari karakter katak gelap dan mengguncang kehampaan. Ini pesawat luar angkasa milik rumah Anyou Mansion. Mata sekelompok bandit itu pun tiba-tiba membelalak. Di saat mereka terkejut, tangan besar Raja Bismillah langsung menekan dan boom, tangan besar itu berubah menjadi langit yang mengejutkan yang langsung menyelimuti dunia dan menekan ke segala arah. Dia adalah ahli transenden yang kuat. Kelompok bandit itu terlihat sangat ketakutan. Mereka semua bertahan dalam kampan ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mo'Lau, lepaskan mereka, kata Pang Muling. Dia tiba-tiba berkata. Mo'Lau terkejut lalu memandang ke arah Pang Muling. Saya cukup beruntung bisa melarikan diri sebelumnya. Lebih baik tidak membunuh terlalu banyak orang, kata Pang Muling. Dia berkata dengan tenang. Raja Bismillah tertawa dan langsung mengirim para bandit itu terbang jauh ke belakang dengan hanya lambaian tangannya. Tuan Muda Qin, ayo pergi, kata Raja Bismillah. Dia berkata sambil tersenyum. Rumah Anyou itu bertanggung jawab atas banyak wilayah di 13 wilayah selatan. Jadi mereka tidak akan membunuh tanpa pandang bulu. Pada saat ini mata Qinchen berbinar. Sekarang dirinya dan senior Xiao Yao Supreme telah tersesat dan terpisah. Akan sangat sulit untuknya menemukan senior Xiao Yao Supreme sendirian di lautan kosmik yang luas ini. Tetapi jika rumah Anyou ini membantu Qinchen,
maka itu akan jauh lebih mudah untuk menemukan senior Xiao Yao Supreme.